Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi. Tapi sebelumnya, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui sebuah lagu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, pagi hari ini kami menghadap lagi
kehadirat-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu, sehingga pagi ini kami dapat memulai lagi kegiatan kami dengan tubuh yang sehat. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu, Engkau berikan kepada kami hati yang bersih dan terbuka, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan sebaik-baiknya. Kami akan memulai mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema besar bulan ini adalah menjadi pekerja misi. Dan kemudian judul renungan kita khusus untuk pagi hari ini adalah Ikutlah Aku. Dan ayat pokok terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 19. Yohanes pasal 21 ayat 19. Demikian bunyinya. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Setelah Yesus bangkit, pada suatu saat dia menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Danau Tiberias. Pada saat itu Yesus memberi perintah kepada Petrus, dan ini merupakan perintah yang sangat penting karena sampai 3 kali dengan kalimat yang sama, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Setelah itu Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Dan tidak hanya sekali, dia mengatakan sekali lagi, "Tetapi engkau ikutlah aku." Dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus untuk mengikuti Yesus. Karena Yesus akan menjadikan Petrus sebagai gembala manusia. Dan ini adalah masa terakhir pelayanan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Pada awal pelayanannya di tepi Danau Galilea, Yesus mengajak Petrus yang sedang menebarkan jala dengan mengatakan seperti di dalam Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dari kedua peristiwa itu dapat kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah memberikan tugas kepada Petrus, yang pertama sebagai penjala manusia dan yang kedua sebagai gembala manusia. Jadi misi Petrus adalah mencari jiwa dan kemudian merawat, memelihara, mendidik jiwa-jiwa untuk menjadi jiwa milik Tuhan. Ikutlah aku. Dua kata itu adalah kata-kata ajaan Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang pertama waktu itu, yaitu Simon atau Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Kita dapat melihat bahwa bagaimana Yesus sangat luar biasa dalam memilih murid-muridnya. Dengan kata-kata yang sederhana tetapi mengena. Yesus tidak menggunakan kalimat dengan bahasa yang rumit, tetapi menggunakan kalimat yang membumi sesuai dengan kondisi sosial budaya mereka pada waktu itu. Yesus tahu bahwa Simon dan Andreas adalah penjala ikan. Dan Yesus menggunakan istilah penjala manusia, sesuatu yang luar biasa, atau istilah sekarang out of the box untuk ukuran 2000 tahun yang lalu. Dengan ajakan Yesus yang singkat, mudah dimengerti, dan mengena secara pribadi itu, tidak heran Petrus dan Andreas langsung meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan. Mereka meninggalkan jalannya dan segera mengikuti Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, di dalam Alkitab juga ditulis bahwa Yesus tidak hanya mengajak orang-orang yang diketahui namanya, tetapi juga kepada orang-orang lain yang tidak disebut namanya untuk mengikuti dia. Mengapa nama orang-orang lain tidak disebut? Ini menunjukkan bahwa orang-orang
lain itu adalah termasuk kita, orang-orang yang kepada mereka Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Pada pagi hari ini kita belajar bagaimana Yesus sering kali menggunakan bahasa yang sederhana, yang mengena langsung kepada kehidupan kita secara pribadi. Bahkan mungkin saja saat ini ada bapak-bapak, ibu-ibu, atau saudara-saudara pemirsa yang merasa bahwa Yesus sedang memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi pekerja misinya. Tuhan Yesus dapat memanggil kita dengan berbagai macam cara sesuai dengan kehendaknya. Sebagai seorang pekerja kantoran atau pengusaha, kita dapat menjalankan misi Tuhan dalam profesi kita. Kita dapat bekerja dengan baik, jujur, berintegritas, sehingga atasan, rekan sekerja, atau bawahan kita dapat melihat bahwa hasil kerja kita memuaskan semua pihak. Sebagai seorang prajurit TNI, kita bertugas dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia. Bila kita telah melaksanakan tugas ini dengan sekuat tenaga dan sebaik-baiknya, maka pimpinan kita akan tahu bahwa kita bukan prajurit biasa. Kita adalah prajurit yang ada sesuatu, ada kuasa yang menjadi andalan kita. Sebagai seorang guru, seorang dosen, pendidik, kita menjadi pengajar yang bijak, yang dapat menyisipkan bahkan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam profesi kita. Dan bahkan para murid, pelajar, mahasiswa dapat melihat perbedaan antara pengajar sebagai orang-orang yang percaya dengan pengajar orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian, apapun profesi kita, kita dapat menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan kita, di komunitas kita akan bertanya, siapakah orang ini? Dan akhirnya, kata-kata Tuhan Yesus, ikutlah aku, akan berlaku juga untuk mereka. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita, kita tidak perlu berpikir harus ada sesuatu yang lebih. Ada sesuatu yang hebat yang dapat kita tawarkan. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan Yesus berkata dengan pesan yang sama kepada kita pada pagi hari ini, ikutlah aku. Karena kita menjadi saksi tentang pengorbanannya, tentang kasihnya, tentang berkatnya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum berpisah, ada sedikit pesan. Ke pasar Minggu, jangan lupa membeli buah pepaya. Ikutlah aku adalah ajakan Tuhan yang sangat berharga. Pohon kelapa bukan pohon rambutan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena telah selesai mendengar sebagian di firman-Mu melalui acara renungan pagi. Firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa yang terbaik dalam kehidupan kami adalah mengikut Yesus dan kemudian melakukan kehendak-Nya sesuai dengan panggilan kami. Biarlah dengan bimbingan Roh Kudus kami dapat melaksanakan misi yang sudah ditugaskan pada kami dengan sebaik-baiknya. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami sehari-hari. Engkau berikan jalan yang lapang sehingga apapun yang kami lakukan akan menjadi berkat bagi kami dan bagi orang-orang lain. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam Yesus